Ini saya cuman untuk bertanya bagaimana pembinaan yang dilakukan Pak Kiai dalam membina kedisiplinan sholat santri di pondok pesantren. Bagaimana pembinaan yang dilakukan Bapak untuk mengajak santrinya? Kalau terkhusus di sini ya, untuk di sini pertama yang jelas kita punya penanggung jawab atau pengurus bahasanya kan. Pengurus, di mana pengurus itu kan ada bagian-bagiannya. Terus ada bagian pengajaran, bagian kebersihan, keamanan dan sebagainya itu. Jadi kalau untuk sholat ini kan urusannya bagian pengajaran. Jadi pengurus itu tugasnya yang pertama itu ketika waktu sholat, terus 5 waktu itu mereka keliling untuk bimbing adik-adiknya sholat itu sekitar 15 menit sebelum azan itu setiap waktu 5 waktu. Nah nanti selepas sholat itu 5 waktu juga itu absen di sini, ada absen sholatnya. Jadi nanti suatu saat seminggu sekali setiap hari Sabtu itu kita lakukan cross check di absennya itu, barang siapa yang dalam seminggu itu 3 kali nggak sholat baru kita kasih hukuman. Hukumannya seperti apa? Kalau untuk hukumannya sih ringan. Kalau untuk nggak sholat itu di sini paling disebor habis subuh, hari Minggu pagi itu habis subuh itu disebor pakai air ya, air yang adalah air tambahan, paling air kompak yang udah lama gitu, yang ada biar ada efek jerahnya. Itu bukan Selain air bersih loh ya. itu, selain disebor apalah? Kalau Hukuman yang seperti apa lagi? Kalau untuk kaitannya dengan sholat itu kita hanya sebor, hukumannya nggak lebih dari itu. Bagaimana pembinaan yang dilakukan Pak Kiai dalam membina keterampilan dalam membaca Al-Quran santri di pondok ini? Ya sama, kalau kaitannya dengan ngaji, khusus ngaji Al-Quran kan, itu ada tingkatannya juga. Kalau kita kan di sini yang tingkatan memang buta sama huruf itu kan pakai kitabnya kitab tahsin kita di sini. Kitabnya metode tahsin itu bukan ikro ya. Kalau ikro kan beda. Kalau tahsin kan agak lebih cepat, lebih simpel. Jadi kita di sini pakai metodenya metode tahsin. Terus nanti kalau udah ada tahapannya itu, untuk tahap awal tahsin 1, 2, 3 itu kan sudah bisa baca surah-surah pendek itu. Nanti baru melangkah ke Al-Qur'annya. Seperti itu. Dan itu setiap kelompok atau kelas itu ada penanggung jawabnya juga. Dan sebelum masuk ke Al-Qur'an itu pasti kalau dari pihak mudir atau kiainya itu harus ini dulu, harus dicek santri itu, harus dites dulu sebelum melangkah ke tingkatan. Quran. Bagaimana peran Pak Kiai sebagai orang tua pengganti di pondok pesantren ini? Yang jelas sebagai seorang pimpinan ya harus, orang tua kan nitipin anaknya sepenuhnya di sini gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kewajiban kita bagaimana selayaknya orang tua didik anak itulah. Ya kalau saya pribadi nggak membeda-bedakan entah itu anak itu badung entah itu enggak. Yang jelas di sini tujuannya, niatnya kan mendidik anak gitu, bahasanya mendidik anak. Jadi kalaupun gimana ya, ada masalah-masalah segala macam, ada tahapannya juga. Kalau misalkan anak ini misalkan ada masalah di asrama, itu diselesaikan di tingkat asrama dulu. Kalaupun tingkat asrama tidak bisa menyelesaikan, baru saya nanti turun tangan gitu. Jadi kalau sifatnya yang kecil, insya Allah sampai ruang lingkup mengurus anak ini ya, dalam ruang lingkup asrama itu, pengurus asrama itu sudah menyelesaikan, insya Allah selesai. Tapi kalau misalkan masalahnya besar, biasanya itu asrama, tingkat asrama kan ada lurahnya di sini. Istilahnya lurah itu kan ketua kepala asrama lah biasanya. Jadi kalau sudah tidak sanggup menyerahkan, baru saya turun tangan gitu. Jadi ya di sisi lain kita kasih pembelajaran buat pengurusnya juga, biar bagaimana bisa ngurus adik-adik
adik-adiknya, di sisi lain ya kita juga ikut bertanggung jawab sepenuhnya gitu untuk masalah anak-anak. Jadi tahapannya dari pengurus ini apa asramanya dulu, Iya. barusan Heeh. Bapak yang turun tangan kalau misalkan Iya. belum dapat diselesaikan. Untuk kontrol sifatnya mengontrol anak ya Mm-mm. dalam masa pendidikan itu. Bagaimana peran Pak Kiai sebagai motivator di pondok pesantren ini? Motivator Bapak sebagai motivator. Ya, motivator itu kan artinya harus bisa jadi contoh lah ya. Iya. Contoh ya, apalagi sekarang anak zaman sekarang kan itu banyak menilainya daripada ngikutnya gitu loh. Kalau zaman dulu kan kita masanya masa pondok, gimana pun seorang guru, seorang pemimpin gitu kita tetap takzim walaupun itu bahasanya baik enggaknya gitu loh, walaupun enggaknya juga ada masih nilai baiknya gitu. Tapi zaman sekarang kan guru, murid itu, santri itu ngelihat guru telat sholat aja udah dinilai gurunya seperti itu. Jadi ya untuk jadi seorang motivasi ya sekarang ini ya harus benar-benar jadi panutan benar. Kalau waktunya sholat ya kita ikut sholat, terus kalau lagi waktunya ngajar ya kita datangnya agak lebih awal, karena di sisi lain anak-anak juga sambil kita kita kontrol biar datangnya nggak telat. Jadi ya tugasnya lumayan. Di sisi lain kita harus jadi contoh, di sisi lain kita juga harus kasih semangat buat anak-anak itu. Bagaimana peran Pak Kiai sebagai imam di pondok pesantren ini? Apakah Bapak waktu sholat Bapak menjadi imam atau imam ya? Iya. Kalau sholat pasti ya, karena itu kewajiban. Jadi kalau untuk imam memang sepenuhnya diserahkan sama kiai, sama pengasuhnya, baik putra maupun putri. Kalau di sini kan pisah sholatnya, Iya. putra sendiri, putri sendiri. Kalau 5 waktu pasti, kalau putri kan saya kan tanggung jawab putri. Kalau ada waktu saya usahakan, tapi kalau saya misalkan ada keluar, ada badalnya, ada gantinya. Sama begitupun putra, kakak saya itu pengasuhnya. Jadi kalau lagi di pondok pasti harus mimpin sholat, tapi kalau lagi keluar ada ustadz yang siap ganti. Bagaimana peran Pak Kiai sebagai pembimbing para santri di pondok pesantren ini? Perannya ya peran dalam segi apa ini? Segi membimbing para santri agar disiplin. Disiplin. Ya kalau di sini kan itu tadi yang dari awal kita ada tingkatan pengurusnya, ada tanggung jawabnya. Jadi untuk sekelas tingkat asrama itu ada pengurusnya, terus tingkat lingkungan pondok ada pengurusnya, sampai tingkat paling akhir urusannya sama berkaitan dengan orang tua itu ada pengurusnya juga. Jadi kalau untuk pola bimbingannya ya, cara membimbingnya itu ya, kalau kiainya itu di sini yang jelas ustadznya harus tegaskan, nanti ustadznya menegaskan ke pengurusnya, baru pengurusnya ke santrinya. Nah seperti itu kalau polanya di sini seperti itu. Tapi terkadang kalau misalkan saya lagi jalan ke asrama, ada pun santri yang punya lagi ada kesalahan apa, ya tetap kita tegur juga. Bapak seperti mengecek asrama itu sehari sekali atau berapa kali sekali gitu? Iya, kalau ngecek asrama harus setiap hari itu, harus setiap hari dicek. Kalau misalkan lagi, saya kan kamarnya di bawah sana juga, sama anak-anak juga gabung, sama kakak saya juga. Artinya, gabung sama asrama, enggak gabung sekamar, cuman ada kamar khusus sendiri gitu. Tapi satu lingkupan ya Pak? Satu lingkupan. Jadi ke kontrol anak-anak, keluar kamar itu udah bisa sambil kontrol.
saja peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren? Kalau peraturan-peraturan sama seperti pondok lainnya. Yang paling tegas di sini memang pertama masalah barang elektronik, terus masalah rokok, apalagi itu kan. Ya peraturan-peraturan yang memang di luar norma sebagai seorang santri itulah yang harus. Jadi nanti ada di ADART-nya itu udah punya kok kita di sini. Jadi peraturan terkait masalah hukuman juga ditingkatkan. Apakah para santri di sini mematuhi peraturan yang ada di pondok pesantren, Pak? Maksudnya? Apakah santri di sini sudah mematuhi atau belum? Oh iya. Ya namanya peraturan. Kalau untuk sampai saat ini, alhamdulillah santri nurut dengan peraturan-peraturan ada. Tapi namanya lingkungan ya, ada yang nurut, ada yang enggak, ya hal yang wajar itu, hal yang berubah. Tapi adanya peraturan kan untuk ditaati bahasanya. Jadi alhamdulillah. Adapun kesalahan-kesalahan yang enggak ngikutin peraturan ya paling 1-2 orang aja, enggak banyak gitu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini keadaannya anak-anaknya mau diurus gitu. Mau dibimbing ya, Pak? Mau dibimbing, alhamdulillah. Bagaimana cara Pak Kiai menyikapi jika ada santri yang melanggar peraturan? Kalau ada yang melanggar peraturan, kayak tadi yang saya jelaskan, di sini ada tingkatannya, ada tingkatan skalanya, skala kecil, sedang, sama berat, ringan, sedang, sama berat. Jadi kalau untuk skala ringan itu kita pertama ditegur dulu. Terus skala sedang itu kita tegur plus biasanya dimandiin, kalau enggak dibotak kalau untuk yang laki-laki. Terus kalau untuk skala beratnya itu memang kita dibotak terus kita serahkan ke orang tuanya. Itu untuk skala beratnya. Ada skala-skalanya di Ya, ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkat-tingkatan. Tergantung dengan apa yang diperbuat, apa yang dilanggar. seberapa parah pelanggaran yang ini sama anak-anak itu. Tergantung. Pelanggaran apa yang paling parah, Pak, yang dilakuin gitu, yang pernah dibuat? Pelanggaran yang paling berat biasanya itu ya namanya santri ya. Ini jujur-jujuran aja, belakangan ini 2 tahun 3 tahun ke belakang itu biasanya janjian sama orang luar. Janjian sama orang luar. Terus entah itu kasus yang kemarin janjian sama orang, tahu-tahu ngerokok di luar. Terus ngambil barang yang bukan haknya. Itu masuk ke kategori yang parah kalau di sini. Apalagi sampai janjian putra dan putri di luar, itu udah berat. Kalau sudah melakukan pelanggaran itu dibalikan kepada orang tua ya, Pak? Iya. Kita selesaikan di sini, kita panggil orang tuanya. Tapi kebanyakan kasus ketika kita panggil orang tuanya minta keringanan segala macam, pokoknya anaknya jangan keluar. Ya lagi-lagi kita kasih surat perjanjian di situ. Kasih perjanjian, semisalkan nanti anaknya ini melakukan lagi, ya kita serahkan sepenuhnya. Apakah Pak Kiai dengan ikhlas mengajarkan baca-bacaan Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar kepada para santrinya? Ikhlasnya seperti Bapak mengajarkan para santri itu dengan selesai gitu, Pak? Iya, pastilah itu udah hal yang wajib lah. Ya, sebagai seorang guru, nggak kiai aja, guru apapun itu ya harus punya landasan yang paling awal kan ikhlas itu, biar berkah, biar anaknya juga punya ilmu yang berkah, bisa jadi di masyarakat ya kan. Bagaimana
cara Pak Kiai dalam memberikan contoh kedisiplinan ibadah kepada para santri yang ada di pondok pesantren ini? Memberikan contoh. Berikan contoh. Ini berkaitan dengan waktu apa, cara beribadah atau seperti apa? Semuanya Pak. Semuanya. Iya. Kalau untuk memberikan contoh beribadah yang baik, ya kan? Di sini kan namanya pesantren, anak-anak juga ngaji fikih segala macam ya, untuk mendalami, untuk doa-doa sholat, gerakan wudhu segala macam untuk berkaitan dengan yang beribadah itu anak-anak mendalami di situ. Nah kalau untuk prakteknya sendiri ya itu sambil berjalan. Ada kemarin tuh kasus itu ketika jamaah makmum itu mendahului daripada imam. Nah itu kita tegur, nggak boleh kayak gini-gini, makmum itu jangan sampai mendahului imam. Terus seperti itu. Terus ada yang ya masbuk, terus nggak tahu caranya gimana untuk ikut imam lagi segala macam. Nah itu terus kita Boleh santri? penelitian skripsi. Oh gitu. Langsung aja Pak, udah siapin dalam. Lanjut ya Pak. Ya. Nggak apa-apa kan ya Pak? Takutnya ngeganggu. Adakah nilai-nilai positif dalam membina kedisiplinan santri? Jika iya atau tidak maka berikan penjelasannya. Maksudnya? Nilai-nilai positif bagi santrinya dalam pembinaan kedisiplinan. Nilai-nilai positif. Iya. Dalam kategori kedisiplinan. Disiplin. Ya dampaknya ya. Iya, dampak. Ya dampaknya nanti anak itu bisa memanage waktu. Ya, kalau disiplin artinya kan waktunya ini dia ada di posisi itu loh. Waktunya mengaji, waktunya ngaji dia ngaji, waktunya sholat dia sholat, waktunya mandi dia mandi. Artinya tanpa disadari nanti tertanam rasa kedisiplinan. Kalau sudah rasa kedisiplinan menyatu masuk, nanti gampang manage waktunya. Ya. Nanti dampaknya nanti ketika pulang nanti dia di luar sana nanti tetap dia rasa disiplin tertanam di situ. Dia nanti bisa ngatur kapan waktu ini, kapan waktu ini, sehingga banyak waktu yang bisa dimanfaatkan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan kedisiplinan ibadah santri di sini? Faktor-faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Iya. Faktor yang mempengaruhi Dalam pembinaan kedisiplinan santri. dalam pembinaan kedisiplinan santri. Ya terutama di gimana ya jelasinnya ya. Faktor yang mempengaruhi. Iya. Contohnya apa itu? Faktor yang mempengaruhi itu seperti apa ya? Yang santrinya sadar diri kalau misalkan dia tidak disiplin, jadi harus dibina dengan ustadznya, dengan pimpinan pondoknya. Oh, salah satunya mungkin kalau waktunya di sini kan kalau malam ngaji diniyah ya, Iya. berkelas. Nah itu ada Jadi setiap malam ya Pak? Diniyah itu. diniyahnya malam, formalnya kalau siang kan formalnya MTS dan MA. Kalau diniyahnya itu malam. Habis isya itu sekitar jam 7:30 itu udah mulai. Jam 8 mulai, 8:30 itu masuk. Nanti anak-anak yang telat itu nggak kita izinkan masuk, berdiri di luar sampai batas waktu yang ditentukan. Terus yang nggak pakai seragam pun, kalau malam kan pakai seragamnya putih, terus kopiahnya hitam, yang lakinya itu. Jadi kalau nggak pakai itu pun kita kasih hukuman. Nah itu bisa jadi salah satu faktor biar anak disiplin kan ya. Iya. Salah satunya itu. Kegiatan di sini selain dini apa saja Pak? Kalau untuk kegiatan di sini dari subuh ya, saya Iya. jelasin aja ya. Habis
sholat bangun subuh, habis sholat subuh ngaji sampai jam 6. Habis itu nanti ketemu sekolah formal itu MTS sekitar jam 7 mulai. Kita Asmaul Husna dulu di pondok, kumpul di aula Asmaul Husna sampai bel masuk sekolah. Kalau sekarang kan lagi pandemi, kalau lagi biasa itu sekolah sampai jam setengah 2, dipotong sama sholat zuhur kan. Sholat zuhur dulu jamaah di asrama masing-masing, terus ngaji sampai jam 1, nanti disambung lagi masuk ke sekolah sampai jam setengah 2. Nanti setengah 2, kadang sampai jam 2 itu istirahat sampai asar. Ketemu asar, sholat asar, ngaji sebentar, habis itu istirahat bebas. Ada waktunya makan, terus ada yang waktunya olahraga kan. Sampai setengah 6 siap-siap maghrib. Habis maghrib itu ngaji sampai ketemu isya. Habis isya itu sambung lagi madrasah diniyahnya sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Habis itu istirahat. Kalau kegiatan rutinan selain itu paling ada pengajian 40 hari sekali itu rutinan selapanan namanya kalau di sini. Rutinan selapanan itu ketemunya kan 40 hari sekali. Itu pembacaan maulid Al-Mahmud. Terus setiap hari Minggu ba'da zuhur, hari Minggu kan libur di sini. Terus ba'da zuhur itu ngaji ekstrakurikulernya, belajar Qori dari jam 1 sampai kadang setengah 3 atau jam 2. Itu aja. Di sini ada apa? Kayak pimpinan sekretaris bendaharanya itu tidak Pak? Ada untuk struktural ada. Ya, struktural. Bisa di foto Pak? Diambilin ya. Dilihatnya kan kalau di komunikasi harus tuh. Nanti aku mau beberapa. Banyak. Ini untuk strukturalnya. Terus ini untuk profil yayasan. Profil ini. Di foto saja ya Pak?
Iya, yang di bawah juga nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa Pak. Nah, Ini apa surat yang surat izin ini itu minta balasannya Pak biar untuk lampiran nantinya. nah, ada ininya nggak, formatnya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Iya. Kunjungan kalau sudah di sini gitu Iya. ya. Tapi nanti nggak apa-apa nanti. Karena kan nanti kan untuk sekali lagi nih gitu, untuk wawancara dengan para santrinya. Iya. Ya udah nanti tak siapin apa-apa, misalkan apa-apa yang dibutuhkan nanti tak siapin. Nanti di WA aja apa-apa yang perlu dibutuhkan kita dari sini di WA, nanti kapan waktunya nanti bisa di kesini tinggal ngambil kan. Iya Pak. Itu anak-anak wawancara juga apa kuesioner? Nanti dibedain aja harinya Pak. Oh dibedain Iya, harinya. karena kan untuk nanti dokumentasinya harus beda hari. Nanti saya kabarin lagi ke Bapak kalau saya misalkan saya mau ke pondok lagi. Terus ini hari ini sampai sini aja. Iya cukup. Diminum dulu. Diminum. Iya. Ini dari mana? Ini Satu kampus, satu kuliah. satu kosan tapi beda jurusan. Udah ini apa referensinya apa? Ada referensinya nggak ini? Judulnya ini peran kiai dalam pembinaan kedisiplinan santri. Referensinya Referensi untuk apa? Skripsi yang lain udah ada belum gitu? belum. Belum ya. Tapi Karena biasanya banyak gitu. kebanyakan pada akhlak semua. Jadi kan harus cari yang beda. Mungkin dari kampus-kampus yang lain sih Pak yang ada. Biasanya. Heeh. Kalau ada referensinya kan tinggal diikutin aja ini. Iya. Kalau zaman dulu di sini ya sampai ada untuk kedisiplinan anak, sampai ada miniatur penjaranya dulu di sini. Di sini. Nah, ada penjara. Nanti yang putra itu kalau kena hukum ketahuan maling segala macem itu diputri di penjaranya di ujung di kebun. Terus kalau yang putri kena sanksi itu yang untuk skala berat ya, Iya. itu di penjaranya di asrama Tepat, putra. asrama. Zaman dulu Tapi itu berapa hari Pak di penjaranya? sehari. Oh sehari aja. Itu juga ya saking enaknya gitu, banyak cerita yang udah pernah ngalamin itu mah. Bukan di penjara itu mah, jadi yang putra kan di putri, begitu di penjara katanya banyak santri putri yang ngasih makan segala ujung-ujungnya kayak gitulah. Makanya nggak kurang ini. Udah nggak dilakuin lagi ya Pak? Udah Udah nggak lagi. dilakuin. Tapi udah ini ya, udah di ACC ya judulnya. Sudah melaksanakan sidang proposal juga, tinggal sidang hasil. Semprotnya udah ya. Iya, waktu itu mau ke sini tapi kan lagi pandemi, jadinya nggak ke sini. Nah,